Halo teman-teman, apa kabar? Sehat-sehat semua? Dan Anda sudah pasti mengetahui hasil akhir dari seluruh rangkaian pertandingan di laga ke-14 Liga Premier Inggris yang berlangsung tadi pagi atau yang bermain hari Rabu waktu setempat dan Kamis waktu Indonesia bagian Barat dini hari. Berita paling hangat tentunya bagaimana tiga jagoan tetap bersaing di jalur juara pada musim ini, Chelsea, Manchester City, dan Liverpool. Ketiganya menang, mendapatkan 3 poin. Tetapi di antara ketiga tim ini yang bertanding pada pagi tadi, ada satu pertandingan yang saya coba untuk bisa ngobrol di sini, membahas di sini, yaitu The Blues Chelsea. Tidak mudah bagi Chelsea. Apa yang saya bayangkan bahwa Watford akan coba untuk bermain dengan bahkan parkir tronton atau parkir bus itu tidak terjadi di Vicarage Road, ya, markas mereka saat mereka menjamu pasukan Thomas Tuchel. Bahkan The Blues dibuat pontang-panting, bekerja keras sepanjang pertandingan. Babak pertama bagaimana Watford memberikan perlawanan yang luar biasa. Mereka tidak memilih untuk bertahan lebih dalam. Mereka coba untuk merespon apa yang diinginkan oleh Chelsea, bermain jual beli serangan. Oke, bagaimana pasukan dari Claudio Ranieri ini betul-betul termotivasi setelah mereka mampu mengalahkan MU 4-1 di Vicarage Road. Mereka ingin melakukan hal yang sama saat menjamu The Blues, ya. Dan itu terlihat dalam pertandingan kemarin. Mereka tidak kalah dalam ball position. Bahkan secara keseluruhan, statistik mengatakan itu Watford unggul tipis dari Chelsea. Bisa dibayangkan bahwa mereka ini yang di luar dugaan, di luar ekspektasi tentunya banyak orang, dan juga bagi Tuchel sendiri. Watford bermain baik sekali, ya. Kalau bisa dilihat secara keseluruhan mereka. Oke, mereka bisa kalah dengan 1-2 di hadapan publik mereka, tapi ada rasa kepuasan dari semua pendukung Watford. Mereka sudah memberikan atraksi permainan yang baik dan menyulitkan salah satu tim terbaik di Inggris pada musim ini dan calon juara seperti Chelsea. Dalam hal menembak mereka lebih banyak dari Chelsea. Ada 13 tembakan, Chelsea mungkin cuma 8. Dalam sisi on target, tepat sasaran, mereka lebih unggul dari Chelsea. Ada 6 kali mereka bisa tepat sasaran, Chelsea 4 kali. Bahkan dalam sepak pojok mereka jauh lebih banyak dari Chelsea, dan Chelsea tidak pernah. Ini memang di luar dugaan, jarang dilakukan dalam setiap pertandingan. Walaupun harus tandang bagi Chelsea, tapi mereka kalah, ya. Tapi untung karena faktor mental, ya, dari pemain-pemain Chelsea ini, mereka bisa melepaskan diri dari tekanan lawan, ya. Bagaimana mereka akhirnya bisa memenangkan pertandingan. 3 poin krusial yang harus dibidik mereka dapatkan itu hampir saja sebelum Hakim Ziyech dimainkan oleh Tuchel di babak kedua. Mereka nyaris kalah, ya. Atau paling tidak mereka hampir saja bermain imbang. Kalau mereka imbang, pasti City akan memimpin klasemen karena City menang 2-1 di Villa Park menghadapi Aston Villa, dan Liverpool membombardir gawang Pickford dengan kemenangan 4-1 di Goodison Park. Kalau saya melihat dalam pertandingan kemarin, khususnya kembali ke Chelsea, ada sedikit keanehan yang agak unik saya lihat apa yang dimainkan oleh Thomas Tuchel, terutama dalam starting line up dia. Di bench itu, dia tidak memainkan sama sekali Jorginho bersama dengan Hudson-Odoi, ya, langganan selalu yang dimainkan di starting 11-nya. Dua pemain ini sengaja diparkir. Mungkin agak kelelahan sehingga dia bisa memberikan tempat kepada Saul yang bisa dimainkan lebih awal, dan juga dengan Loftus-Cheek untuk memimpin di lini tengah. Tetap Tuchel bermain dengan 3-4-2-1. Di depan yang dipilih adalah Kai Havertz. Mereka tidak bermain dengan nomor punggung 9 atau nomor 9 di atas. Padahal ada Lukaku dan Timo Werner. Tapi dua-dua ini diparkir juga di bangku cadangan oleh Tuchel. Jadi Havertz yang baru pulih dimainkan. Di belakangnya itu Mason Mount yang justru lebih dipilih dimainkan bersama dengan Christian Pulisic. Nah, di belakang kita lihat itu Christensen yang dimainkan. Thiago Silva ada di bangku cadangan, disengaja juga diparkir
ya, tidak seperti biasanya. Mungkin kelelahan juga, sehingga Christensen dimainkan bersama Chalobah dan Rudiger. Mereka bertiga di depan penjaga gawang Edward Mendy. Satu lagi, bagaimana Reece James ini bahkan tidak ada di bench. Ya, kecapean juga, mungkin agak diragukan kondisinya setelah kemarin bertarung habis-habisan dengan MU di akhir pekan, dan dia tidak dimainkan sama sekali, bahkan tidak disertakan di dalam daftar pemain di bench. Ada Azpilicueta di kanan dan di kiri adalah Marcos Alonso. Ini yang ditampilkan oleh Tuchel. Dan di tengah gelombang tekanan dari tuan rumah Watford, ya, Watford juga menawarkan dengan permainan, saya pikir seru 4-3-3 juga dilayani oleh Ranieri. Dan gelandang-gelandang mereka bermain sangat bagus. Imran Louza di sana, Moussa Sissoko tampil baik, Tom Cleverley juga tampil luar biasa dalam pertandingan kemarin. Dan ini menggambarkan bahwa mereka tidak minder, tidak takut dengan kedatangan tim yang kuat, termasuk dalam lini serang dan lini bertahan mereka yang kuat seperti Chelsea, ya. Dan banyak peluang juga diciptakan oleh anak-anak Watford, ya. Beruntung bahwa selain mental yang kuat, penyelesaian juga bagus. Dalam sedikit on target yang diperoleh dari 4 on target Chelsea, ada 2 yang bisa menghasilkan, dan itu terjadi 2 gol diantaranya, ya. Pertama dari Mason Mount setelah menerima umpan dari Kai Havertz. Ada kombinasi yang sangat bagus yang saya lihat di sana, diawali dengan Rudiger memberikan umpan kepada Marcos Alonso yang masuk penetrasi ke dalam kotak penalti lawan. Memberikan lagi Marcos Alonso menggeser bola kepada Havertz, dan Havertz bisa mendorong dengan baik sekali, matang sekali di hadapan Mason Mount yang diselesaikan dengan baik untuk bisa menaklukkan penjaga gawang Watford, Bachmann. Ya, ini yang baik kalau saya bisa melihat pergerakan pemain-pemain Chelsea. Namun setelah itu direspon dengan baik oleh anak-anak Watford. Jadi bagaimana mereka bisa masuk, ya, untuk bisa mencetak gol. Kemudian Dennis ini bisa bergerak dari sisi kanan, ada di antara Christensen dan Rudiger. Dia bisa melihat celah untuk bisa mempressing bola masuk, ya, ke sudut kanan penjaga gawang Mendy yang tidak bisa diantisipasi dengan baik. Setelah lebih dulu ada umpan dari Moussa Sissoko yang juga sangat bagus, terukur ke kaki Emmanuel Dennis, pemain yang selalu bisa mencetak gol, ya, dalam 3 laga terakhir di IPL 1-1, dan cukup memberikan ketegangan bagi kubu Tuchel. Tetapi lagi-lagi kecerdasan Tuchel ini yang membuat bahwa ia sangat jeli sekali untuk melihat siapa pemain yang pasti, saat banyak pemain yang cedera, ya, seperti Kante tidak bisa bermain, Kovacic juga tidak bisa bermain, ya, di sana. Tetapi dia melihat di babak kedua pemain-pemain mana yang pantas untuk dia tarik dan mengubah gaya main Chelsea. Yang sangat menyolok dan mengagetkan bahwa justru dia menarik Saul keluar, memasukkan Thiago Silva yang lebih bertahan, pada mereka butuh kemenangan, ya. Tidak tahu apa yang diinginkan oleh Tuchel dengan menggantikan Saul, ya. Mestinya dia menarik 1 pemain belakang, katakan di sini, tapi membiarkan 3 pemain belakangnya tetap ada di lapangan sebelum Ziyech masuk. Nah, pergantian itu terjadi, perubahan ketika Ziyech masuk menggantikan Chalobah. Ini yang membuat Silva itu turun menggantikan posisi Chalobah, atau bergantian menggeser Christensen agak ke kanan dan Silva masuk ke tengah. Di kiri tetap ada Rudiger. Kemudian bagaimana Mount itu bisa turun ke posisi dari yang ditinggalkan oleh Saul Niguez. Kemudian apa lagi yang terjadi? Dia memasukkan justru Lukaku di sini. Artinya ini ada taktik khusus ketika mereka sulit menembus pertahanan yang disiplin dari Watford. Perlu ada pemain nomor 9 di sana untuk menarik perhatian lawan, ya. Karena Lukaku bisa bergerak untuk bisa menarik juga pemain belakang keluar, Ekong bisa keluar, Cathcart bisa keluar. Kalau ada pemain yang bisa juga menjadi tembok bagi pemain-pemain Chelsea, Azpilicueta yang ditarik keluar. Perubahan pun saya lihat di sini terjadi dengan 4-1-4-1, ya. Perkembangan di lapangan yang ada ketika mereka menekan dengan meninggalkan hanya Loftus-Cheek di depan 4 back, karena Alonso itu ditarik agak ke belakang lagi sedikit untuk menjadi 4 pemain ketika mereka lagi menekan, sehingga formasi ini yang saya lihat tergambar dengan sekilas, ada 4 berdiri di belakang Lukaku. Ada Havertz di sana, ada Pulisic, ada Mason Mount dan Hakim Ziyech. Ini untuk bisa
mereka bisa menekan habis dan bisa untuk mencetak gol untuk meraih kemenangan. Dan itu yang terjadi. Mason Mount masuk, memberikan crossing kepada Ziyech dan diselesaikan dengan baik oleh Ziyech. Karena 4 pemain ini begitu mobile di depan untuk bisa mendukung Lukaku. Walaupun mereka agak sulit memang masuk karena lawan juga bermain dengan sangat baik dalam menjaga daerah dan menjaga orang. Sehingga memang perlu ada 4 pemain gelandang ini yang kuat dalam memegang bola. Ya. Shooting juga sangat bagus. Jadi itu yang diperlukan oleh Chelsea ketika Tuchel melakukan perubahan-perubahan yang drastis di lapangan. Ya. Ketika mereka juga bertahan ditekan lawan, Mount turun, Pulisic turun, Harvard bisa turun ke belakang, sedikit meninggalkan hanya Ziyech mungkin di belakang Lukaku, tapi lini tengah itu langsung full, langsung terisi. Karena mereka ketika unggul 2-1 harus bisa mempertahankan ini. Di saat mendengar lawan juga di sebelah, saingan mereka City dan Liverpool sedang unggul. Jadi memang dibutuhkan kemenangan dan Tuchel melakukan tugasnya dengan baik. Di babak kedua mereka jauh lebih bagus dibandingkan dengan babak pertama. Mereka bisa keluar dari tekanan Watford dan bisa mengontrol permainan walaupun Watford bisa mendapatkan peluang. Tom Cleverley masih bisa digagalkan oleh Mendy, tendangan bebas dari Jared Kuska yang masuk di babak kedua, pemain Watford masih bisa dimentahkan juga oleh Mendy, dan Mendy bermain memang oke lah, terlepas ada 1 gol dari Dennis, tapi dia tampil luar biasa dalam pertandingan ini. Nah, yang perlu saya katakan di sini bahwa walaupun mereka kalah di dalam statistik ya, tetapi yang penting menang bagi Chelsea. Itu yang paling utama ya. Daripada mereka imbang apalagi kalah. Karena 3 poin ini sangat penting ya. Walaupun Watford itu ada di bawah jauh, namun tidak boleh dianggap enteng tim ini yang selalu bisa kuat di kandang juga. Walaupun mereka hanya 2 kali menang sebelum menjamu Chelsea. Mereka hanya menang dari Aston Villa dan menang dari MU, dan ada 1 kali imbang dan 2 kali kalah di sana. Watford ketika bermain di Vicarage Road. Tapi kemarin betul-betul mengagetkan. Mengagetkan sekali. Membuat Chelsea itu panas dingin sepanjang pertandingan. Tetapi Chelsea tetap membuktikan. Sekali lagi mental mereka adalah mental juara. Yang kita lihat bersama-sama dengan bagaimana cara Tuchel untuk bisa mengantisipasi keadaan darurat, keadaan yang gawat. Kemudian dia mengubah ini untuk bisa menjadikan kemenangan. Sangat-sangat cerdas pelatih asal Jerman ini. Selamat buat The Blues Chelsea dan juga Anda penggemar Chelsea yang tetap menjaga posisi di puncak klasemen, di pucuk klasemen sementara IPL. Sampai di sini pembicaraan kita dengan Chelsea yang meraih 3 poin walaupun dengan susah payah ya. Tetapi Chelsea tetaplah Chelsea. Bravo Chelsea dan sampai jumpa. Ciao.